Tuan, jika saya membuat Azure Dragon menandatangani kontrak dengan Anda, apakah Anda bersedia memaafkannya? Azure Dragon telah dibutakan, jadi dia tidak memiliki kekuatan apapun saat ini, tapi saya yakin dia akan pulih suatu hari nanti. Sebagai pemimpin dari 4 binatang ilahi, dia pasti akan menjadi penolong yang kuat untuk Anda. Oh tidak, maksud saya selain Tuan Zixi dan Tuan Qianbei tentu saja. Setelah merasakan tatapan haus darah Qianbei Ye dan tekanan luar biasa Zixi yang ditransmisikan melalui kontrak, Yun Yao bergegas mengubah kata-katanya, bagaimana mungkin dia bisa melupakan 2 dewa besar itu. Guru Woyun tetap tenang, tapi diam-diam dia senang dengan perkembangan ini. Ini persis apa yang dia tuju, tentu saja, menjadikan Azure Dragon sebagai binatang roh kontraknya. Terdengar jauh lebih baik sebagai saran jika itu datang dari Yun Yao daripada dia. Seperti yang diharapkan, Azure Dragon tampaknya terlalu takut untuk mengajukan keberatannya. Ekspresinya sangat bertentangan, dan keengganannya tertulis di seluruh wajahnya. Sementara hati Yun Yao tergantung pada seutas benang, Guru Woyun akhirnya berbicara. Baik, atas namamu, aku akan memberinya kesempatan lagi. Seolah-olah dia hanya menyetujui ini karena Yun Yao, ekspresinya tampak lebih enggan daripada Azure Dragon. Sudut mulut penjaga toko Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Setelah beberapa tahun mengabdi di sisi Guru Woyun, dia sudah memahami esensi kepribadiannya. Orang ini jelas telah bersinar pada Azure Dragon sejak awal, tetapi tidak ada yang bisa menebaknya jika mereka melihatnya sekarang. Guru Woyun saat ini menunjukkan ekspresi pasrah, sepertinya dia rugi dengan mempertahankan Azure Dragon, tapi karena kebaikan hatinya, dan itu untuk Yun Yao. Tian Qiong merasa sangat tertekan, dia adalah binatang ilahi yang tangguh dan terkenal Azure Dragon, namun saat ini, manusia kecil ini jelas meremehkannya tepat di depan wajahnya. Apakah ada binatang ilahi yang pernah mengalami penghinaan tragis seperti itu sebelumnya? Xiao Yuner, apakah aku tidak cukup? Qianbei Ye berkata dengan sedih. Aku bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan aku bisa melindungimu jauh lebih baik daripada yang bisa dilakukan orang lain. Mengapa kamu perlu mengambil naga ini? Aku pikir lebih baik jika kamu memakannya dan meningkatkan kekuatanmu sendiri sebagai gantinya. Dia tidak bisa mentolerir seseorang yang telah mencoba membunuh Guru Woyun tinggal di sisinya. Jika dia tidak diam-diam mengikutinya, maka wanita muda ini akan meninggalkannya selamanya. Memikirkan kemungkinan itu, Qianbei Ye merasakan rasa sakit yang berdenyut saat kecemasan mencengkeram hatinya. Bagaimana mungkin Guru Woyun tidak tahu apa yang dipikirkan Qianbei Ye? Kehangatan menyelimuti dadanya saat dia menepuk bahu Qianbei Ye. Xiao Ye, Yun Yao adalah binatang kontrakku. Aku tidak bisa mengabaikan perasaannya. Selanjutnya, ini bukan kesalahan Azure Dragon. Aku hanya tertarik pada orang di balik ini. Dia tersenyum lembut dan berbalik untuk melihat Penatua Liu yang bingung. Sebelum itu, kita memiliki beberapa urusan yang belum selesai. Indra Penatua Liu tiba-tiba hidup kembali, dan dia gemetar saat melihat wanita yang tersenyum itu. Tanpa diminta, gelombang ketakutan membengkak di dalam hatinya, tetapi dia menghancurkannya dengan kejam. Sambil menggertakkan giginya, dia menggigit. Guru Woyun, jika kamu membunuhku, maka kamu harus bersiap untuk gelombang ahli yang tak ada habisnya datang untuk membunuhmu. Dari apa yang aku lihat, Azure Dragon ini menggonggong dan tidak menggigit, bahkan gonggongannya tidak berdaya sekarang. Pada awalnya aku berpikir bahwa pria berambut perak di sampingmu sangat kuat, tetapi sekarang setelah aku melihat kekuatan sebenarnya dari Azure Dragon, aku jelas membuat kesalahan dalam membaca kekuatannya.
Dia sama sekali bukan kaisar bela diri, dia berada di level yang sama denganku. Adapun mengapa aku tidak bisa merasakan kekuatannya, mungkin dia membawa semacam harta yang bisa menutupinya. Jadi, menurutmu berapa lama kamu bisa menangkis para raja bela diri? Yun Yao sangat marah, semua ini terjadi karena orang tua ini, jika bukan karena dia dan dalang di belakangnya, Tian Qiong tidak akan hampir membunuh Tuan secara tidak sengaja. Jika bukan karena belas kasihan Tuan padanya, Qian Bei Ye pasti akan membunuh Tian Qiong. Orang tua, aku tidak peduli jika kamu adalah penatua dari Istana Dark Yin, dan aku tidak peduli siapa dalang di belakangmu, hari ini kamu harus mati. Jika kamu berhasil pergi dari sini hidup-hidup, maka para dewa pun akan marah. Niat membunuh yang kuat melonjak ke arah Penatua Liu, wanita itu menjadi kabur dengan warna kuning, sangat anggun saat wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Tepat ketika dia hendak mencapai Penatua Liu, matanya yang tajam menangkap sosok berbaju merah muda yang bergegas masuk dari luar halaman. Penuh kejutan dan kegembiraan, dia berteriak, "Tuanku, selamatkan aku. Tuannya ada di sini, mereka akan selesai." Wajah Penatua Liu adalah pemandangan yang menakutkan, garis-garis wajahnya terukir dengan kedengkian, berubah menjadi iblis yang haus akan pembantaian. Di matanya, orang-orang di depannya praktis adalah orang mati yang berjalan. Pria yang diteriaki Penatua Liu tetap duduk di kursi kayu lunaknya, matanya yang berbentuk almond adalah dua celah sempit, senyumnya abadi dan ringan. Dan meskipun mereka praktis berlari jauh ke sini, gadis-gadis yang membawa tandunya tidak menunjukkan tanda-tanda pengerahan tenaga, wajah mereka tenang dan tanpa ekspresi. Saat melihat wanita muda yang terlindung dalam pelukan Qian Bei Ye, mata pria itu berkedip, kemudian tatapannya mendarat di wajah senang Penatua Liu. "Tuanku, tolong selamatkan aku." Penatua Liu berteriak lagi pada pria itu. Pria yang tak tertandingi ini adalah harapan terakhirnya. Selama tuannya ada di sini, tidak ada yang bisa membunuhnya. Meskipun Penatua Liu adalah seorang pembunuh terlatih, dia masih takut mati. Selain itu, dia memegang posisi otoritas yang tinggi dan belum menikmati hasil kerja kerasnya. Bagaimana dia bisa rela binasa di tangan seorang gadis kecil? Namun, dengan sangat cepat, Zuo Shangchen menarik kembali pandangannya dan malah melihat ke arah Guru Ouyun. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Xiao Yuner, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah mengirim Qin Yi untuk menyelidiki pelaku yang menerima misi ini. Aku hanya tidak menyangka dia akan bertindak begitu cepat. Orang ini adalah salah satu pria di bawah istana Dark Yin-ku, jadi aku pasti akan memenuhi janjiku kepadamu dan memberimu jawaban atas keluhanmu." Guru Ouyun tetap diam. Jika istana Dark Yin hanya mencoba membunuhnya, mungkin dia tidak akan semarah ini sekarang. Namun, istana Dark Yin telah melukai wanita tangan kanannya dengan serius. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. "Zuo Shangchen, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa istana Dark Yin mencoba membunuhku, dan aku memberimu waktu untuk menemukan pelakunya. Aku juga memberitahumu bahwa mereka sebaiknya tidak menyentuh orang-orang di sisiku, atau aku akan membuat mereka membayar harga yang pantas, bahkan jika itu menghabiskan sisa hidupku." Tekad dalam suara wanita muda itu bergema di telinga Zuo Shangchen, menyebabkan hatinya sedikit bergetar. Tanpa sadar, matanya yang berbentuk almond terpaku pada wajahnya yang halus itu. Meskipun kekuatannya belum mencapai titik di mana dia bisa disebut ahli, hatinya sudah keras dan ulet, cocok dengan sikap Gu Tian dan istrinya saat itu.
Penatua Liu menegang karena terkejut saat dia melihat interaksi antara keduanya. Keheranannya mulai berubah menjadi perasaan dingin yang terus menyelimuti hatinya, membuatnya begitu dingin hingga dia menggigil. Tuannya berkenalan dengan Guru Ouyun. Selain itu, mereka tidak tampak seperti kenalan normal dari cara mereka berbicara, dan dia sebenarnya telah menerima misi untuk membunuh teman tuannya. Dengan amarah tuannya, dia mungkin tidak akan lolos dari malapetaka kali ini. Wajah tua Penatua Liu sepucat abu ketika pikirannya akhirnya terhubung. Bibirnya mulai bergetar saat tingkat keputusasaan mulai merayapi wajahnya. Ketika Zuo Shangchen melirik Penatua Liu, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Penatua Liu, Istana Darkin kita memiliki aturan yang harus diikuti sebelum menerima misi apapun. Kita harus menyelidiki latar belakang target secara menyeluruh. Kali ini kamu telah menyentuh seseorang yang seharusnya tidak kamu sentuh. Aku tidak bisa melindungimu lagi, karena kamulah yang mengarahkan pedangmu melawan orang yang salah. Berikan darah kehidupanmu untuk menghapus dosamu. Tubuh Penatua Liu bergetar saat matanya terpejam. Setelah beberapa saat, dia membukanya dan mulai berbicara dengan tatapan datar. Aku mengerti tuanku, pelayanan seumur hidup yang telah aku berikan, rasa sakit yang luar biasa yang telah aku ambil untuk memajukan Istana Darkin. Aku telah melayani kepentingan Istana Darkin dari awal hingga akhir. Terlepas dari kontribusiku di masa lalu, tuanku telah memerintahkanku untuk menghapus dosa-dosaku dengan darah kehidupanku sendiri. Tuanku telah memberiku martabat untuk salah satu kedudukanku. Aku telah setia, dan aku masih harus meninggalkan dunia seperti ini. Tetapi karena kesetiaanku, aku akan patuh. Setelah berkata demikian, Penatua Liu menghunus pedangnya dan meletakkannya di lehernya sendiri. Dia menutup matanya sekali lagi, tetapi tepat ketika pedang itu akan jatuh, suara jernih seorang wanita muda tiba-tiba terdengar. "Yun Yao, hentikan dia!" Kilatan putih melesat dan pedang di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi denting. Saat dia mengangkat kepalanya dengan heran, dia melihat wajah acuh tak acuh muncul di hadapannya. Aku tidak tahu konsep membalas dendam dengan kebaikan dan pengampunan, atau bahkan saling pandang. Aku hanya tahu bahwa mereka yang menimbulkan dendamku harus menderita rasa sakitku 10 kali lipat. Bukankah kamu melumpuhkan Moyu? Kamu bahkan membuatnya menderita rasa sakit seperti itu. Jika aku membiarkanmu mati semudah ini, bagaimana aku bisa menghadapi Moyu? Bagaimana aku bisa menghadapi Bai Chuan, yang kamu ambil untuk mengancamku? Guru Ouyun mencibir dan dengan dingin memerintahkan. "Yun Yao, tangkap dia dan serahkan dia ke Moyu, dia yang akan mengurusnya. Tidak peduli hukuman apa yang dia pilih, apakah itu kematian dengan 1000 luka atau menggunakan kuda untuk memisahkan anggota tubuhnya, itu akan menjadi apa yang pantas dia dapatkan." Setelah dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangan acuh tak acuh ke Zuo Shangchen. "Zuo Shangchen, aku selalu memperlakukanmu sebagai teman, bahkan ketika aku mengetahui bahwa Istana Darkin keluar untuk membunuhku, aku mempercayaimu karena kamu adalah teman kakakku. Namun, orang dari Istana Darkin ini menyakiti orang-orang yang dekat denganku. Aku tidak akan bisa menghadapi diriku sendiri jika aku membiarkannya mati dengan mudah. Jika Istana Darkin ingin melampiaskan amarah mereka, maka biarkan aku yang menghadapinya. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah lagi. Selain itu, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah bertindak melawan seseorang yang tidak memprovokasiku terlebih dahulu. Orang tua ini bersalah dan pantas dihukum." "Xiao Yuner, maksudmu kamu tidak percaya padaku lagi?" Zuo Shangchen penuh dengan kesedihan saat dia berkata. "Sisimu selalu menjadi sisiku,
Satu-satunya alasanku ingin dia menyelesaikan kematiannya sendiri adalah karena aku tidak ingin menyebabkan terlalu banyak masalah bagimu. Tetapi karena kamu tidak ingin membiarkan dia mati semudah itu, aku akan menyerahkannya kepadamu untuk berurusan dengannya dengan sesukamu. Melihat wajah cantik Zhuo Shangchen, ekspresi Guru Woyun sedikit melunak. Gerakan Zhuo Shangchen telah membuktikan bahwa dia akan berdiri di sisinya tidak peduli apa yang terjadi. Terima kasih, kata Guru Woyun. Aku tahu ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi aku tidak menyalahkanmu. Namun, jika ada waktu berikutnya, Zhuo Shangchen, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Selanjutnya, aku tidak akan membiarkan Istana Dark Yin lolos. Sekarang masalah Istana Dark Yin telah diselesaikan, sudah waktunya baginya untuk mengerjakan urusan yang lebih penting. Xiao Ye, bantu aku membawa orang tua ini kembali ke balai 100 ramuan. Senyum mengintip dari mata Guru Woyun saat dia berbicara dengan Qian Beiye. Dia melanjutkan dengan sebuah perintah kepada binatang rohnya. Yun Yao, Tian Qiong, ayo pergi, masih ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Kaki tangan telah diselesaikan, target mereka selanjutnya adalah dalangnya. Dia tidak menyangka bahwa selir kekaisaran Ling begitu sabar menunggu 3 tahun penuh tanpa bergerak. Jadi dia sebenarnya berkolusi dengan Istana Dark Yin secara rahasia. Namun, selir kekaisaran Ling tidak pernah menyangka bahwa Zhuo Shangchen adalah penguasa Istana Dark Yin. Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara tentang apapun yang terjadi di sini. Setelah Guru Woyun pergi, Zhuo Shangchen menarik pandangannya dan menyapukan pandangannya ke setiap anggota keluarga Ling yang tercengang. Setelah itu, dia membuka kipasnya dengan lambaian dan mencibir. Jika identitasku terungkap, pangeran ini akan melenyapkan seluruh keluarga Ling. Ling Yihui bergidik dan buru-buru berjanji. Pangeran keempat, tolong jangan khawatir, kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak mungkin membayangkan bahwa pangeran keempat dari negara Vermilion Bird akan berubah menjadi penguasa Istana Dark Yin. Tidak heran Istana Dark Yin telah membantu Guru Woyun saat itu karena dia